Selamat pagi untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan atas setiap anugerah yang Tuhan selalu berikan kepada kita. Sebelum kita membaca kitab suci, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah sumber kehidupan kami, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kini kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu. Kami kembali mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan atas setiap anugerah yang Tuhan berikan kepada kami setiap hari. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah melindungi kami. Dari tadi malam kami beristirahat hingga Engkau membangunkan kami pada pagi hari ini. Ampunilah setiap dosa dan salah kami ya Tuhan yang telah menyakiti hati kudus-Mu. Kami menyadari ya Tuhan bahwa kami selalu jatuh dalam dosa. Dan kini kami mohon ampun atas segala dosa dan salah kami. Doa tobat Tuhan yang Maha Rahim. Aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab patut aku Engkau hukum, terutama sebab aku telah menghina Engkau yang Maha Murah dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Ya Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini. Ya Allah, kini kami anak-anak-Mu akan membaca dan mendengarkan sabda-Mu. Kiranya apa yang kami baca dan kami dengar dapat kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 7 sampai ayat 15. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Hal berdoa. Dan apa lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapa-Mu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapa-Mu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapa-Mu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Umumnya orang tidak suka mendengar pembicaraan yang bertele-tele, atau bahkan orang tidak betah jika seorang pastor terlalu lama berkhotbah.
Banyak dari kita menginginkan setiap pembicaraan itu singkat, tetapi mengandung makna dan arti yang mendalam. Sebab berbicara terlalu banyak membuat orang seringkali lupa akan hal-hal yang penting. Pembicaraan akan menjadi luas dan kehilangan makna. Jika berdoa adalah kesempatan untuk berbicara dengan Tuhan, maka hendaklah kita pun menyadari bahwa keagungan Dia tidak terletak pada panjang atau bertele-telenya kata-kata, tetapi makna dan kedekatan ungkapan doa itu dengan dan pergumulan batin kita. Jika demikian, lantas bagaimana kita berdoa? Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami sebagai setiap doa dalam doa. Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Kita memohon beberapa pokok, yakni bagaimana kita memuliakan Tuhan dan bagaimana kita memahami agar hidup kita tercukupi dan sejahtera. Doa Bapa kami mengingatkan kita bagaimana menghidupi semangat pengampunan terhadap satu sama lain. Dengan demikian, doa Bapa kami bukan saja ungkapan pujian dan permohonan bagi sesama yang lain. Dengan ini tidak membatasi doa kita kepada Tuhan, tetapi yang diminta Yesus adalah doa Bapa kami menjadi contoh dari setiap doa dan sembah bakti kita kepada Tuhan. Dengan demikian, kita dibebaskan dari doa yang bertele-tele atau bahkan meminta Tuhan sesuai yang diinginkan, atau bahkan misalnya dalam doa bersama, ada sebagian orang menjadikan sarana untuk menghakimi, menjelekan, atau menyudutkan orang lain. Yang dibutuhkan dalam doa adalah hati bukan otak. Karena itu keterbukaan hati dan kepasrahan diri pada Tuhan adalah sikap yang paling utama. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk tahu bersyukur dan berdoa kepadamu. Semoga kami semakin terbuka pada kehendak-Mu dan bukan pada keinginan pribadi kami. Bimbinglah kami selalu ya Tuhan, agar setiap perbuatan yang kami lakukan tidak menyakiti orang-orang di sekitar kami. Bantulah kami ya Tuhan untuk selalu setia membantu mereka yang tidak berkecukupan, dan semoga dengan perlindungan dan penyertaan-Mu kami selalu mengasihi sesama manusia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.